Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas materi mengenai infak dan sedekah. Ketentuan infak. Yang pertama ada pengertian infak. Kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu infak. Menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Menurut istilah agama Islam, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki. Contohnya menginfakkan harta untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, untuk dakwah Islam, dan sejenisnya. Dengan demikian, yang disebut infak apabila kita membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang kedua, hukum infak. Adapun hukum infak ada dua, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib diantaranya ada zakat, kafarot, nadar, dan lain-lain. Sedangkan infak sunnah diantaranya ada infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta benda yang kamu cintai, dan apa yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Selanjutnya, ketentuan sedekah. Yang pertama, pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sodakoh yang berarti sedekah, derma, atau pemberian. Menurut istilah, sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah dan manfaatnya sangat besar baik untuk diri sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Manfaat sedekah antara lain menghindarkan murka Allah Subhanahu wa taala dan menolak bencana akibat perbuatan dosa, memanjangkan usia, mempererat tali persaudaraan, memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, memperlancar pembangunan fasilitas pengembangan umat seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang ketiga, pembagian sedekah. Pembagian sedekah dibagi menjadi 4. 1. Wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Yang kedua, sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Yang ketiga, sedekah sunnah mu'akkad, yaitu sedekah dalam bentuk wakaf atau amal jariah. Yang keempat, sedekah mubah atau boleh, yaitu berupa hadiah dan hibah. Sedekah dapat berupa harta seperti uang, makanan, pakaian, tetapi juga berupa tenaga, jasa, pemikiran, nasihat, dan sikap. Yang keempat, macam-macam sedekah. 1. Sedekah harta seperti santunan kepada pengemis, membantu bencana alam, dan lain-lain. 2. Sedekah sikap seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan. 3. Sedekah berupa lisan seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah. 4. Sedekah pikiran
5. Sedekah tenaga. Yang kelima, urutan pemberian sedekah. Yang pertama dimulai dari saudara atau keluarga terdekat. Kemudian anak yatim, tetangga yang terdekat dan yang jauh, sama sahabat atau teman, dan ibnu sabil, dan lain-lain. Selanjutnya, membiasakan berinfak dan bersedekah. Amati gambar di atas. Gambar di atas yaitu hidup saling tolong-menolong dan kasih mengasihi adalah perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni ahi. Artinya, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Bentuk tolong-menolong itu salah satunya adalah membiasakan berinfak dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Memberi infak dan sedekah merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah SWT. Perbuatan tersebut akan memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat, terutama umat Islam. Syarat infak dan sedekah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah SWT. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Rukun infak dan bersedekah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi infak atau sedekah. Yang kedua, orang yang menerima infak atau sedekah. Yang ketiga, barang yang diinfakkan atau disedekahkan milik sendiri dan ada manfaatnya. Yang keempat, ada pernyataan antara pemberi dan penerima infak atau sedekah, atau bisa kita sebut sebagai ijab kabul. Dalam berinfak dan bersedekah juga harus memperhatikan hal yang berikut ini. Yang pertama, diharamkannya mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberikan sedekah kepadanya. Yang kedua, diharamkan riya atau istilah lain ingin dilihat oleh orang dalam beramal soleh. Yang ketiga, bahwasannya tidak dianggap infak kecuali dari atas sendiri, bukan harta milik orang lain. Yang keempat, dengan niat mencari keridhaan Allah SWT. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai infak dan sedekah. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di chat group. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.